Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun krisis ekonomi yang terjadi harus dihadapi untuk mencapai kepentingan nasional. 215 negara di dunia tengah menghadapi situasi ketidakpastian, menghadapi krisis kesehatan dan juga sekaligus krisis ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun negara yang siap dalam menghadapi krisis seperti ini. Tapi, sebagai bangsa pejuang, kita harus mampu mengatasi persoalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, untuk mencapai kepentingan nasional, mewujudkan tujuan besar bangsa kita Indonesia. Bung Andreas, sebenarnya pernyataan Pak Jokowi tadi bisa menjawab kritik dari Demokrat nggak salah satunya untuk menghadapi situasi saat ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sifatnya umum gitu. Tapi ya kalau kita lihat dalam konteks apa yang disampaikan oleh Mas Ibas misalnya, ya artinya kita menghadapi situasi yang sama gitu. Baik kalau situasi ini kan tidak kenal presiden, tidak kenal partai, tidak kenal suku bangsa agama gitu. Semua kita menghadapi situasi yang sama gitu. Dan marilah kita bersama-sama juga mengatasi persoalan ini gitu. Sehingga itu tadi yang saya katakan konteks tadi gitu. Konteks membandingkan di dalam situasi yang berbeda itu akhirnya menjadi seolah menjadi tidak adil gitu ketika kita sampaikan itu ke publik atau ketika publik mengetahui itu gitu. Sehingga responnya menjadi menjadi sensitif gitu. Lebar kemana-mana. Ya kita lagi sama-sama susah lu ngomongin kayak gituan gitu kan. Jadi kan jadi kontraproduktif. Muncul reaksi-reaksi yang spontan dari berbagai orang yang melihat kok artinya ya ini tidak adil cara melihat persoalan. Jadi reaksi itu adanya karena aksi. Itu kan biasa gaya berbahasa ya. Tetapi kata meroket siapa yang populerkan kan Pak Jokowi juga. Lalu sekarang pakai istilah meroket untuk semangat bagi kawan-kawan internal kan nggak salah. Tapi saya coba ingin sedikit mengkritisi walaupun ada benarnya apa yang dikatakan Pak Jokowi, tapi sesungguhnya walaupun tadi disebut 200 negara lebih ya, tetapi ingat ada negara-negara yang berhasil juga ya. Tentu ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Kita pelajari mereka bagaimana mengatasi pandemi corona. Kita lihat Jerman dengan korban yang jauh lebih dulu dari Indonesia, lebih dari 200.000 kalau nggak salah ya. Korban meninggal sangat sedikit dan sekarang grafiknya menurun dia. Sementara kita ini kan masih naik terus kan ya. Lalu Korea Selatan ya. Dan nggak usah jauh-jauh tetangga kita. Vietnam ini negara yang berbatasan langsung dengan China yang menjadi epicentrum awal ya. Vietnam korban jiwa setahu saya tidak ada sampai hari ini dan jumlah sangat sedikit. Jadi bahkan ada persiapan negara luar biasa. Jadi banyak negara yang bisa jadi contoh. Jangan contohnya Amerika Serikat karena Donald Trump ini gagal menurut saya. Jadi apa yang dinyatakan Pak Jokowi ada benarnya tapi ada kelirunya juga. Bung Andreas? Ya itulah konteksnya. Artinya kalau kita perhatikan ini orang kan sekarang menganalisa negara mana yang cenderung lebih cepat menyelesaikan. Kalau kita perhatikan mengapa China, mengapa Vietnam. Nah itu kan artinya bagaimana soal disiplin. Disiplin itu kan bukan hanya di atas, disiplin itu kan di bawah gitu. Termasuk dari atas sampai ke bawah. Bagaimana gotong royong kita menghadapi situasi ini gitu. Artinya kebersamaan, situasi gotong royong, ketaatan terhadap aturan yang disampaikan oleh pemerintah yang kita semua tahu bahwa dengan aturan misalnya pakai masker. Dengan pakai masker itu kita bisa melindungi diri dan melindungi orang lain gitu. Nah saya kira konteks inilah yang diharapkan untuk bagaimana kita bersama-sama mengatasi ini gitu. Nah kembali pada apa yang tadi disampaikan, apa yang disampaikan oleh Mas Ibas itu seolah-olah ya konteksnya kami bisa menyelesaikan persoalan, ya itu dulu dalam cara kata meroket tadi gitu. Meskipun apa yang disampaikan oleh Mas Ibas itu juga belum tentu benar gitu. Dalam arti kan kalau kita lihat bagaimana perjalanan pemerintahan pada periode yang lalu. Nah konteks-konteks inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai macam pihak, terutama ya di media sosial, terutama ya para pendukung Pak Jokowi dan juga ya di PDI Perjuangan di beberapa teman. Tapi ya poinnya adalah membandingkan di dalam situasi yang berbeda itu. Nah kalau gitu harusnya kritiknya kan sepaket sama solusi biar itu. Ini masih bisa saya bicara ya.
Jadi kembali lagi setelah meroket itu sebenarnya Pak Jokowi yang populerkan ya. Ternyata tidak meroket juga ternyata apa yang disampaikan. Tapi ya mungkin masih perlu waktu beliau ya membuktikan supaya ekonomi bisa jadi naik. solusinya apa biar sepaket sama kritiknya? Jadi hemat saya begini, bahwa situasi walaupun pandemi ini bukan, kita ngerti semua berat ya, Indonesia, dunia berat, tapi bukan berarti kritikan itu, masukan itu. Sebenarnya konteks yang masih banyak bicarakan itu kan bagaimana stimulus penyelamatan ekonomi, penyelamatan jiwa yang tidak optimal. Dan faktanya nggak bisa dibantah. Pak Jokowi demikian marah di depan kabinetnya, bahkan di-upload oleh nggak tahu siapa kepada publik bahwa Pak Jokowi memang marah serius melihat para pembantunya gagal, tidak optimal di dalam proses penyelamatan stimulus kesehatan, tidak optimal, penyerapan dana yang begitu besar hanya sedikit. Ini kan suatu bukti memang banyak yang harus diperbaiki. Dan sebagai rasa cinta kita pada negeri Indonesia, dan Mas Ibas kan sebagai anggota dewan kan bukan hanya duduk manis gitu loh. Walaupun beliau anak presiden ke-6, berhak menyampaikan kritik. Tugas anggota dewan duduk di Senayan, dibayar pajak rakyat untuk berbicara, termasuk mengingatkan, memberikan masukan. Dan tidak ada kata-kata yang menyerang. Silakan dibuka ya. Saya rasa ini misunderstanding aja lah tapi sesungguhnya semuanya baik menurut saya. Tujuannya baik, bagaimana kita saling mengingatkan. Solusinya. Kalau menurut hemat saya saat ini, hemat kami ya, ini stimulus penyelamatan ekonomi harus berjalan dengan efektif. Jangan ragu-ragu, sudah ada undang-undangnya, asal jangan terjadi penyimpangan. Kita yang khawatirkan mungkin mereka ngeri, takut ada terjadi korupsi dan sebagainya. Tapi kalau itu dia lakukan dengan benar di jajaran bawah, dana stimulus bidang kesehatan, karena hari ini rumah sakit ini masih perlu dukungan, para dokter, tenaga medis. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir. Lalu yang harus diingat juga, pandemi berakhir kita belum tahu, tapi ketersediaan pangan ini harus terjamin ya. Ini lalu ya itu harus ya. Kalau ketersediaan pangan kan bisa dihitung ya. Lalu yang kedua adalah penyelamatan ekonomi ini harus berlangsung dengan efektif, bantuan sosial dan sebagainya. Ini sudah bagus, ada relaksasi kredit dan sebagainya. Utamanya bagi UMKM. Tadi udah UMKM ini yang paling dirugikan saat ini. Padahal UMKM menyelamatkan kita di krisis 98, 2008 dan sebagainya. Mungkin secara singkat itu yang saya sampaikan. Kalau dari Bung Andreas, jadi apa untuk menjawab kritik Demokrat yang bisa dilakukan di kondisi pandemi ini? Saya kira kritik itu harus, artinya hal yang biasa dan wajar di dalam negara demokrasi, dan pemerintah pun jangan alergi terhadap kritik gitu. Dalam hal ini saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Didi sama seperti apa yang kita rasakan di dalam situasi seperti ini. Mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini dan sehingga kita keluar sebagai pemenang dari situasi ini gitu. Bahkan saya kira kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden Jokowi sendiri bukan hanya kritik lagi, menyindir, memarahi para pembantunya gitu. Sehingga yang penting sekarang adalah bagaimana kita konsisten, pertama menghadapi persoalan kesehatan ini, dan yang kedua dengan anggaran yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR melalui Perpu. Nah itu kita maksimalkan untuk melakukan pemulihan ekonomi baik sekarang maupun kita hadapi ketika pasca pandemi ini, jangan sampai kita masuk ke dalam krisis ekonomi. Jadi itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya, jangan juga anti kritik, tapi mari bersama-sama menghadapi kondisi pandemi ini. Seperti ini bajunya Bung Andreas juga kan sudah biru-biru kayak Demokrat. Mas Didi banyak hitam-hitamnya. Banyak hitam juga. Jadi ya harus kolaborasi bersama-sama. Terima kasih Bung Andreas, terima kasih Mas Didi. Iya, ini netral di tengah-tengah aja. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Berikutnya kami kembali